Shalom, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baiklah, saat ini kita akan memulaikan proses pembelajaran kita walaupun di masa sulit, di masa pandemi karena COVID-19, namun Bapak mengharapkan tidak menyurutkan semangat kalian dalam mengikuti proses pembelajaran walaupun lewat daring atau lewat dalam jaringan saat ini. Sebelumnya saat ini kita akan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jadi adik-adik sekalian, saat ini kita akan memulaikan proses pembelajaran kita dengan materi yang pertama, yaitu interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Jadi pada bab pertama ini kita akan mempelajari bagaimana interaksi negara kita, negara Indonesia dengan negara-negara yang ada di ASEAN atau negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Oke, dengan tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mempelajari materi saat ini, kalian dapat menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Masuk pada materi yang berikut, yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Jadi saat ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan ASEAN, apa kepanjangan ASEAN itu. Jadi ASEAN itu yaitu Association of Southeast Asian Nation. Jadi organisasi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN ini merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Jadi ASEAN ini diprakarsai 5 negara, yaitu negara kita, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini kawasan ASEAN, Asia Tenggara, itu beranggotakan 11 negara. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Jadi itulah gambaran tentang ASEAN di negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya kita masuk pada materi letak geografis dan dari negara-negara ASEAN. Letak geografis itu menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Jadi negara ASEAN ini letak geografisnya dapat dilihat. Coba kalian perhatikan dari gambar yang sudah ditayangkan ini. Letak geografis dari negara-negara ASEAN ini sama persis dengan letak geografis dari negara kita, negara Indonesia. Ya, karena dilihat dari kenyataan di muka bumi, letak geografis negara-negara ASEAN itu berada di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian 2 samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra India. Selanjutnya, berdasarkan bentuk geografis negara-negara ASEAN itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, itu ciri-ciri fisiknya kompak atau berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Kalian lihat di gambar yang ada bagaimana Kamboja itu berbentuk seperti lingkaran. Kemudian ciri-ciri negara ASEAN yang berikut yaitu berbentuk fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah.
Contohnya lihat di gambar, contohnya Indonesia. Jadi di dunia ini negara dengan bentuk terpisah itu memiliki wilayah yang terbagi menjadi 2 bagian atau lebih. Dan masing-masing bagiannya terpisah lokasinya. Bentuk negara terpisah masih dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu kontinental dan insular. Maksud dari kontinental ini negara yang hanya dalam satu pulau itu hanya terdiri jauh dari wilayah lautan. Jadi kalau dalam satu benua itu dia terletak dalam satu benua. Contohnya kalau di dunia itu negara Rusia dan ada juga Pakistan. Kemudian negara insular itu dia negara yang wilayahnya itu terpisah-pisah. Kemudian dia berbatasan langsung dengan lautan. Kemudian bentuk ciri-ciri yang berikutnya yaitu elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya dapat dilihat negara Vietnam. Jadi dia memanjang. Kemudian yang keempat yaitu protrusive, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya di sini ada Thailand dan Myanmar. Dapat dilihat dalam gambar. Selanjutnya, letak koordinat ASEAN. Jadi, letak koordinat itu maksudnya titik yang berpedoman pada garis latitude atau garis lintang dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Dapat dilihat dalam gambar. Ya. Garis lintang atau juga kalau di gambar itu ada garis khatulistiwa atau garis 0 derajat. Ya, negara kita dilewati oleh garis khatulistiwa. Ya. Garis khatulistiwa atau garis 0 derajat umumnya negara-negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu merupakan beriklim tropis. Jadi contohnya negara kita. Kemudian garis bujur atau garis longitude yaitu garis yang memanjang dari utara ke selatan. Berikutnya ini kita masuk pada karakteristik negara-negara ASEAN secara umum. Termasuk negara kita. Kita bahas saat ini mengenai negara kita, negara Indonesia. Negara Indonesia itu dapat dilihat di gambar petanya bagaimana benderanya merah putih. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila yang menjadi ideologi dari negara kita, yang menjadi tameng dari negara kita menghadapi ancaman dan tantangan yang akan merongrong negara kita. Kemudian ada mata uang Indonesia yaitu rupiah. Ada contoh pecahan-pecahan mata uang seperti yang digambar. Jadi Indonesia itu seperti kita tahu beribu kota Jakarta. Luas wilayahnya yaitu 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduk Indonesia yaitu sebanyak 251.160.124 jiwa. Menurut sensus data tahun 2013. Kemudian bahasanya yaitu bahasa Indonesia. Ada juga bahasa-bahasa daerah. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kemudian hari kemerdekaannya yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian lagu nasionalnya yaitu Indonesia Raya. Saat ini kita akan mempelajari bagaimana letak dan batas Indonesia, bentang alamnya, keadaan geografisnya. Jadi Indonesia itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, Indonesia itu secara geografis dia sama dengan negara-negara ASEAN. Jadi terletak di antara 2 benua dan 2 samudra.
seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan bentang alamnya negara Indonesia itu memiliki berbagai macam struktur keadaan alam yang ada di Indonesia. Ada yang berbukit-bukit, ada yang untuk pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagainya. Nanti kita lihat selanjutnya. Adik-adik yang terkasih, lewat penjelasan yang sudah Bapak berikan tadi, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami apa yang sudah diberikan tadi. Jadi apabila kalian belum mengerti, belum pahami lewat penjelasan yang sudah diberikan tadi, kalian bisa menanyakan lewat nomor WA 0813 5473 5550. Jadi kalian bisa mengkonsultasikan apa-apa yang ingin adik-adik tanyakan kepada Bapak. Jadi ada tugas yang kalian akan kerjakan di rumah kalian masing-masing. Jadi Bapak harap kalian dapat mengerjakannya, dan ditunggu selambat-lambatnya itu dimasukkan 3 hari setelah kalian menyaksikan tayangan atau pembelajaran, mengikuti pembelajaran saat ini. Sampai di sini dulu pembelajaran kita saat ini, dan saat ini kita akan menutup dengan doa. Kita berdoa. Amin. Akhir kata, tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home, dan salam sehat.